Shalom Pak Paul. Shalom. Pak, mau nanya ini. Tadi dengar dari Pak HW ada spirit juga ya. Maksud saya gini, ini pengalaman ya. Saya tahu ada hamba Tuhan ini, dia punya hutang gitu ya. Terus untuk di GBI sendiri biasanya Pentakosta itu kan di penghujung kebaktian, pendetanya kan suka angkat tanganmu gitu ya, terimalah berkat dari Tuhan gitu. Terus bla 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 bla. Tapi saya tahu nih pendeta ini kayak gini, yang tadi dibilang Pak Teddy, doa ke sana karena ada cuannya, doa ke sini, doain orang ulang tahun ada cuannya gitu. Terus pinjam sana, pinjam sini. Saya tahu nih hamba Tuhan ini banyak inilah ya hutangan gitu. Terus kalau dia suruh angkat tangan gitu, hati saya nih kayak, oh ini jangan-jangan transfer roh nanti ya gitu. Itu salah nggak ya Pak ya kalau saya nggak angkat tangan gitu, atau angkat tangan aja gitu karena dia hamba Tuhan yang ada di altar gitu ya Pak ya. Itu aja Pak Paul, terima kasih. Kalau saya sih saran jangan pergi ke gereja yang pendetanya mata duitan ya. Itulah yang namanya transfer roh. Maksudnya transfer roh itu, Anda kan tiap hari melihat gaya hidupnya pendeta ini, teladannya itu. Anda merekam, direkam ya jadi. Kalau roh kita tidak, jiwa kita tidak kuat, ya kan, roh di dalam hidup kita tidak kuat untuk menolak teladan yang buruk itu, maka kita jadi seperti dia. Kita ikut, karena kan kita mendengarkan dia selama 1 jam. Mendengarkan dia ngoceh kan. Enak-enak pun ya kita terpengaruh, walaupun enak. Ya sebaiknya nggak usah didengar, nggak usah datengin. Karena Interupsi Pak Paul. roh itu adalah yang kita ucapkan. Maaf Pak, tadi Bapak bilang kan melihat dari pembicaraannya ya. Kalau yang hamba Tuhan ini saya tahu karena dengan istrinya kita juga banyak ngobrol gitu. Tapi kan ada juga hamba-hamba Tuhan yang undangan gitu ya Pak ya. Ini kita dari mana taunya dia hamba Tuhan atau hamba uang gitu Pak? Ya si gembalanya yang tahu, dan kita tahu reputasi dia kan. Makanya saya lihat ya, saya tiap hari Minggu ya, yang hari Minggu khotbah di kita ini cuma Pak Daniel Alexander aja loh yang saya kasih loh. Walaupun saya banyak kenal orang baik. Ya kan? Kenapa saya hanya izinkan Pak Daniel Alexander dan orang dalam komunitas kita yang saya tahu kenal baik. Ya Pak HW, Pak David, yang sudah saya kenal baik ya. Itu yang saya izinkan. Yang ada di komunitas kita. Ya kan? Kenapa yang lain nggak saya izinkan untuk ambil alih hari Minggu? Kalau yang doa pagi kan kita kan semua memang buat belajar ya kan, buat belajar, sharing teman-teman yang ada di kelas evangelis apostolik, apalagi kelas kita ya, kelas evangelis kita prakteknya nanti di doa pagi ya, belajar sharing, belajar gitu ya. Tapi kalau yang hari Minggu saya nggak pernah kasih ke orang. Kemarin pun ya, waktu saya nggak bisa ikut koinonia kemarin, ya kan, saya minta tolong Pak HW dan Pak David. Iya kan, kita nggak sembarangan kasih pendeta lain. Teman saya banyak pendeta ya, baik-baik. Tetapi saya tidak tahu kehidupan mereka sehari-hari seperti apa. Ya Pak David dan Pak Ibu nggak tahu sehari-hari, tapi kami berinteraksi hampir setiap hari. Interaksi itu kan saya nangkep cara dia ngomong, spiritnya dia kan saya tahu kan. Tapi dengan yang lain kan enggak, saya hanya sesekali, sebulan sekali aja belum tentu nelpon. Gitu, jadi saya nggak sembarangan kasih ke orang juga, walaupun itu baik ya kan, walaupun orang itu baik. Nah, tapi kalau dengan Pak Daniel Alexander itu kita sangat kita lihat dari pengajarannya, gaya hidupnya, ya kan, dia baik, bisa jadi teladan. Makanya kan kalau khotbah hari Minggu hanya Pak Daniel Alexander. Kalau dari luar ya, nah, kalau dari komunitas kita kan sudah gitu. Nah, jadi kalau taunya dari mana ya kita lihat gaya hidupnya pendeta kita. Kalau gaya hidupnya pendeta kita masih kayak yang Pak Teddy bilang tadi,
Ya hati-hati saja. Kalau saya mah, ya saya juga mikir kenapa sih Pak Teddy juga mau ke gereja macam itu. Saya juga heran. Kalau saya mah udah tinggal, jangan takut ya. Nah, lalu beberapa teman bilang, ini kalau mati gimana? Siapa yang mau memakamkan? Makanya kita bikin yayasan Embun Pagi. Ya, kita dari seluruh dunia nanti ya, Hagios Embun Pagi ini supaya ada setiap kali ada yang misalnya sudah nggak ke gereja lagi, ya kita yang ngurusin gitu loh. Kalau aktifnya di komunitas kita, ya kita bisa ngurusin, bisa bisa ngurus mereka begitu. Jadi kalau saran saya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah, ya ya dia teman-temannya pasti begitu. Ya jangan sekali dua kali, ya kalau tamu kan juga cuma sekali dua kali ya. Sekali dua kali kita masih oke ya. Tapi lama-lama pengaruh loh. Lihat ya, jemaat pendeta hedonisme, gaya hidupnya juga nggak akan beda jauh loh. Iya, Pak. Iya. Gaya hidupnya dari jemaatnya, karena teladan. Nggak sengaja, teladan. Tapi gembala-gembala yang hidupnya sederhana, ya contohnya dulu ya waktu saya di GPPS itu dulu ada pendeta Silas namanya, orang sederhana banget. Iya jemaatnya mau kaya-kaya apa, hidupnya sederhana begitu kayak pendetanya. Nah waktu saya full time, saya gembala saya di Betani, ya di Betani di sebuah kota ya. Itu saya kan dulu pendeta di situ. Nah, ada gembala senior saya, pendeta senior saya, hidupnya sederhana padahal orang kaya. Iya semua jemaatnya gaya hidupnya kayak dia. Gaya hidupnya kayak dia. Nggak ada jemaat yang hidupnya gaya-gaya mewah, glamor. Nggak ada. Kayak dia, sesuai dengan teladan dari gembalanya. Bukan bukan dia nggak punya barang mahal, dia punya punya barang mahal ya. Dia punya banyak mau dia orang kaya, orang tajir melintir di kotanya ya. Suami istri itu orang kaya, suami istri. Jadi keluarga istrinya juga, dia juga orang kaya. Tapi memang gaya hidupnya sederhana dan dia menempatkan diri memang orangnya memang memang dia melayani. Jadi menempatkan diri sebagai pelayan. Hidupnya sederhana dan dia lebih banyak berdiakonia. Jemaatnya itu diajarin diakonia. Ya hidupnya begitu, ya aneh ya begitu. Itulah spirit tadi. Itulah spirit yang ditransferkan kan. Gitu Bu Intan. Jadi ya, sesekali dia manggil hamba Tuhan itu karena buat ini ya. Karena buat promosi gerejanya manggil hamba-hamba Tuhan yang itu. Cuman waktu itu pernah saya sindir ya. Dia sampai tersenyum kecut saya sindir. Saya bilang, Pak, ceritanya miliaran terus kita full timer duit uang lihat uang 100 juta aja enggak pernah Pak. Saya bilangin begitu itu pendeta ceritanya miliaran terus. Kita jemaat lihat duit full timer lihat duit 100 juta aja enggak pernah lihat di rekening ada 100 juta aja enggak pernah tak bilang begitu kan. Senyum kecut ya. Terus sudah itu dia udah enggak pernah lagi panggil pendeta yang khotbah miliaran. Suatu ketika pernah ngundang Gilbert juga, tapi terus dia kapok ya, nggak mau lagi. Wah lain kali kita jangan undang lagi. Serius ya? Dia bilang itu, "Wah kita lain kali jangan undang lagi, spiritnya nggak baik." Dia nangkep dia. Tadinya dia undang karena atas desakan dari majelisnya, ya kan, dari penatua-penatua. Kalau saya mah waktu itu masih belum nangkep ya, dulu itu saya belum seperti sekarang cara berpikirnya. Tapi sekarang saya menyadari bahwa gembala kami itu benar yang dia pikirkan, kesederhanaan. Spiritnya itu loh, spiritnya yang tadi Pak Teddy bilang tadi itu. Yang Bu Intan tadi bahwa itu ya, ya spiritnya transfer pasti. Akhirnya kalau pendeta yang munafik, ya jemaat ikut munafik. Coba deh amati, jangan nggak percaya saya. Makanya kalau saya mah tinggal ya, kayak Bu Vivin gitu, tinggal sama Bu Vivin. Ya benar, tinggal. Bu Vivin kan juga sama ya. Tinggal benar saudara. Saudara kumpulnya sama orang apa ya begitulah saudara. Saudara kumpul di sini, ya saudara jadi orang aneh, jadi orang antik kayak saya. Kayak kemarin yang ke Israel, ini kita kumpulan orang-orang antik. Iya, kalau udah kumpulan orang-orang antik, rawan konflik. Iya, rawan konflik karena kita keras. Nggak suka Iya. basa-basi, jeder. Tapi kita tahu kita nggak nyimpen, jadi udah nggak apa-apa, gitu kan. Orang-orang yang kayak saya ini kan rawan konflik. Kenapa? Kita belak-belakan kalau ngomong, jeder. Nggak suka nyimpen, nggak suka basa-basi, ya kita paling cuma menahan diri karena saya tahu orang yang saya hadapi belum tentu bisa menerima yang saya ngomong. Jadi kita nahan diri aja ngerem. Tapi kalau
Beberapa yang lain kan bablasin aja kan, yang mau saya bodoh. Kalau saya kan karena saya harus mengorganize sekalian semua, jadi saya terpaksa kadang-kadang harus kompromi, harus menahan diri, karena tidak semua kalian kan siap dengan yang saya ngomong. Nah begitu ya, Wintan, jadi tinggalin aja.